Bagaimana, kan kadang juga kita suka malu sama istri aja, kadang suka malu ya. Sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan. Yang kedua berubah menjadi kebiasaan. Yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri. Mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet. Tapi kita paksakan, kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal, sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam, manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau berselawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah sholat subuh baru tidur. Nah, karena kalau tidak dipaksakan kita akan akhirnya kata pepatah Allah bisa karena biasa. Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau, itu selama dia tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola pernah dia laksanakan. Ya, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya bergaulan dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal, jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu apa yang dilakukan. Mas Raffi memanggil ustadz untuk mendidik anak, itu yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji. Dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30, minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30 amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun sholat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana. Dan kemudian kita punya keluangan waktu di tengah kesibukan kita. Sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun, amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti,
HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu, doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan dia nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, bolehkah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, saya sangat sayang dengan dia. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Bolehkah saya berwakaf? Tapi pahalanya untuk dia, transfer pahala boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Lalu dia nanya, ayu sadaqatu afdal, apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Apa beda sedekah air minum dengan wakaf air minum? Kalau kita berikan air minum, ini namanya sedekah air minum. Tapi kalau kita buatkan sumur bor di pesantren, berarti kita sedang buat wakaf air minum. Jadi bisa dua-dua, sedekah air minum. Saya di Malaysia, jadwal ceramah setiap bulan Februari, itu ada beberapa masjid saya temukan di depan masjid itu bagus sekali. Jadi setiap diambil satu botol, muncul botol baru. Setiap ambil satu botol, nah, di set, didesain begitu bagus, sehingga dia menjadi wakaf mengalir. Di Banjarmasin saya pernah tausiah, di depan rumah bapak yang mengundang ini ada dia buat seperti kulkas, tapi airnya tak sampai beku, air dingin saja. Setiap orang yang lewat pasti ambil minum. Di Mesir tidak orang kaya. Kami pergi, kalau libur kami pergi memancing di tepi sungai Nil, lalu kemudian ketika pulang itu haus, itu di tengah-tengah sawah itu, di tengah kebun-kebun gandum itu ada air minum di dalam tembikar tanah air liat, tempat tanah liat yang diisi air di dalam, dan kita minum di tengah panas terik di Mesir, terasa dingin sekali. Saya heran, ini kenapa dingin sekali? Saya lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal di dalam. Artinya kita sedekah air minum. Jadi kalau ada orang bersedekah air minum, berwakaf sumur bor untuk pondok pesantren, Bapak Ibu kiai-kiai itu tidak pernah mengadukan keluh kesahnya. Maka kita datang ke sana, tanya, Pak Kiai, ini pesantren santrinya berapa? Santrinya 1000. WC-nya berapa? 10. Berapa santri yang kesulitan? Nah, kita wakafkan untuk atas nama almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, maka insya Allah sampai sesuai dengan hadis sanad, hadis Anas tadi, hadis Sa'ad tadi. Saya hanya menjawab sesuai yang ada dalilnya, yang tak tahu akan saya cari di rumah.